Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Yaitu tujuan pembelajaran nanti, setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat memahami sifat-sifat fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan sumbu simetri, menentukan nilai ekstrim, dan menentukan koordinat titik puncak. Sekarang kita lihat. Ya. Fungsi kuadrat, ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0, ya. Seperti halnya yang kemarin persamaan kuadrat, a tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama yaitu kita lihat dulu sifat-sifat fungsi kuadrat. Ditinjau dari nilai a ini, nilai a, jika a lebih besar dari 0, ya. Nih, jika a lebih besar dari 0, maka grafik membuka ke atas dan mempunyai titik balik minimum. Ya, jadi kalau kita lihat, ini grafik ke atas, ini adalah a lebih besar dari 0. Jadi a lebih besar dari 0. Karena grafik menghadap ke atas, maka dia punyai titik balik minimum. Nih di sini titik balik minimumnya, ya. Nih. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau a kurang dari 0? A kurang dari 0 berarti nanti grafik menghadap ke bawah. Nih. Jadi gambar kurvanya nanti menghadap ke bawah. Ini untuk a kurang daripada 0. Nih, ya. A kurang daripada 0. Sehingga karena dia menghadap ke bawah, maka ini titik baliknya di atas. Maka dikatakan mempunyai titik balik maksimum. Kalau di bawah ini tadi, titik baliknya minimum. Ya. Yang kedua, ditinjau dari nilai diskriminan atau D, yaitu yang dirumuskan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Ya. Jika D lebih besar daripada 0, grafik memotong X di dua titik yang berbeda. Jadi ini misalnya sumbu X, ini ya. Kemudian grafiknya nanti seperti ini, memotong dua titik pada ini itu 2. Untuk D lebih besar dari 0. Ini. Kemudian bagaimana dengan D sama dengan 0? D sama dengan 0 berarti nanti grafik menyinggung sumbu X. Jadi ini grafiknya menghadap ke atas. Kemudian di sini ada sumbu X. Lah, dia menyinggung pada satu titik. Ini D sama dengan 0. Dan untuk D yang kurang dari 0 berarti grafik tidak memotong sumbu X. Ya. Grafik bisa ini sumbu X, grafiknya bisa menghadap atas sumbu X, atau grafiknya bisa ke bawah pada sumbu X. Ya. Jadi ini sumbu X. Ini tadi juga sumbu X. Ini juga sumbu X. Nih. Ya, jadi yang kita ulang, yang pertama ditinjau dari nilai A ini, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Karena menghadap ke atas punya titik minimum. Nah, kalau A kurang dari 0, grafiknya menghadap ke bawah. Karena menghadap ke bawah punya titik maksimum. Ini di atas ini titik maksimumnya ini. Kemudian dari diskriminan lebih besar 0, memotong 2, X1 sama X2. Ini titik potongnya di sini. Sama ini. Nah, kemudian sama dengan 0 berarti mempunyai akar kembar atau 1, memotong sumbu X pada satu titik. Ini. D kurang dari 0, dia tidak motong. Ada ke atas bisa, di bawah sumbu X juga bisa. Ya, sekarang kita lihat contoh.
Tanpa menggambar grafik, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nih, tanpa menggambar. Kita lihat aja. X kuadrat ditambah 3x tambah 2, maka A sama dengan 1. Ini. Kemudian B sama dengan 3. C sama dengan 2. Nih. Berarti A sama dengan 1, maka A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, berarti dia membuka ke atas. Nih. Kemudian mempunyai titik balik minimum. Kemudian yang kita lihat yang kedua, diskriminannya kita hitung. B kuadrat dikurangi 4A kali C. B kuadrat berarti 3 kuadrat, ini B-nya. Dikurangi 4 kali 1 kali 2. Sama dengan 8. 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kurangi 8 sama dengan 1. Lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0. Kita lihat sekarang sifatnya. A lebih besar dari 0, membuka ke atas, ini. Membuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Kemudian D lebih besar dari 0, memotong sumbu X di 2 titik, ini. Di 2 titik. Kemudian mempunyai titik balik minimum, ini. Ini ya, ini dari contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang kedua, kita lihat fungsinya. Pertanyaannya sama, ditulis sifat-sifat dari grafik fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x. Ini. A-nya sama dengan negatif 1, karena ini ada tanda negatif, tidak ada angkanya berarti 1. B sama dengan negatif 2, ini ya diikutkan, ini tanda negatifnya ini, B. Nah, C-nya nggak ada konstantannya, maka C sama dengan 0. Maka A-nya karena negatif, berarti A-nya kurang dari 0. Kita lihat nanti sifatnya kurang dari 0. Diskriminan, rumusnya B kuadrat, ini negatif 2 kuadrat, dikurangi 4 kali A kali C, ini. Negatif 1, A-nya, C-nya 0. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Ditambah negatif sama negatif jadi ditambah positif. 4 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Maka D lebih besar 0. Sekarang A kurang dari 0 berarti membuka ke bawah. Mempunyai titik balik minimum. Ya. Dan memotong sumbu X di 2 titik. Nih. Membuka ke bawah. Oh, terbaliknya. Ini mempunyai titik baliknya maksimum ini karena membuka ke bawah. Ini ya. Ini grafiknya di sini. Ini saya ganti. Di sini bukan minimum ya, maksimum. Iya. Ini tulis dulu. Ya, titik baliknya maksimum. Ini saya coret. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Kita lihat grafiknya 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4. A-nya sama dengan 2, ini. B-nya sama dengan negatif 1, ini ya, negatif. C-nya sama dengan 4. Karena A-nya 2, maka lebih besar dari 0. D sama dengan B kuadrat, negatif 1 kuadrat, dikurangi 4 kali A, 2, kali C, 4. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Negatif ini, negatif. 4 kali 2, 8. 8 kali 4, 32. 1 dikurangi 32 sama dengan negatif 33. Maka D kurang dari 0. Kita lihat sifatnya sekarang. A lebih besar dari 0, membuka ke atas. Mempunyai titik balik minimum. D kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Jadi tidak ini. Ini ya. Sekarang kita lihat berikutnya.
Menentukan nilai sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak kurva. Pertama, untuk mencari sumbu simetri, kita gunakan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Nih, ya. Kemudian nilai ekstrim yaitu ada dua, nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi satu kurva ini hanya mempunyai satu nilai ekstrim. Kalau dia sudah mempunyai nilai maksimum berarti tidak mempunyai minimum ya. Tidak ada yang satu kurva mempunyai dua nilai ekstrim ini atau. Nah, yang nilai ekstrim dicari dengan Y sama dengan D per negatif 4A. D-nya sama dengan diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kedua adalah titik balik atau titik puncak. Ini ya, titik balik, titik puncak, titik ekstrim sama. Yaitu titik tertinggi atau titik terendah. Dikatakan tertinggi kalau dia maksimum. Dan dikatakan terendah kalau dia mempunyai minimum. Ya. Koordinat titik puncak yaitu sumbu. Ini min B per 2A merupakan sumbu simetri. Ini ya. Jadi ini saya singkat nilai sumbu simetri. Sedangkan ini adalah nilai ekstrim ya. NE ini N. Sini. Saya ambil yang titik depannya aja N ini. Dan ini adalah S sumbu simetri. Sehingga nanti untuk mencari titik balik, yaitu tinggal kita tulis saja yang X ini depan sebagai sumbu simetri, yang Y ini sebagai nilai ekstrim. Ya. Kita lanjutkan contoh-contohnya. Nah, contoh yang pertama, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Tentukan nilai sumbu simetri, nilai ekstrim, dan koordinat titik puncak. Pertanyaannya itu. Sekarang kita lihat yang pertama. X kuadrat tambah 3x tambah 2. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. Sumbu simetri dimasukkan. X sama dengan min B per 2A. B-nya diganti 3. 2 kali 1 sama dengan ini negatif 3 per 2. Kemudian yang B nilai ekstrim, rumusnya min D per negatif 4A. D-nya dicari dulu ya. B kuadrat dikurangi 4A kali C. 3 kuadrat ini 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2. 4A kali C nih. 9 kurangi 8 sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 per negatif 4 kali 1. Negatif 1 per 4. Jadi koordinat titik puncak. Kita masukkan aja nilai daripada sumbu simetri. Ini negatif 3 per 2, negatif 1 per 4. Ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi yang depan sumbu simetri, yang belakang ekstrim, nilai ekstrim. Ya. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Yuk, kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat, ini perhatikan fungsi kuadratnya 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Pertanyaannya sama ya. Tentukan nilai sumbu simetri, nilai ekstrim, dan koordinat titik puncak atau balik. Nah, ini fungsinya. Tetap A adalah angka yang ada di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat. Ini karena nggak ada angkanya berarti 1. Ingat ya, di situ 1, maka A negatif 1. Bukan 3 loh ya, diingat. B sama dengan 2, C-nya baru sama dengan 3, konstanta. Sumbu simetri negatif B per 2A. Kita masukkan aja 2 per 2 dikalikan negatif 1. 2 per 2. Positif karena negatif dikalikan negatif. Positif sama dengan 1. Nilai ekstrim kita cari dulu nilai D-nya. B kuadrat berarti 2 kuadrat. Dikurangi 4 kali A. A-nya negatif 1 kali C-nya 3. Negatif sama dengan ditambah. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Maka nilai ekstrim 16 dibagi 4 kali negatif 1. Positif dibagi negatif sama dengan negatif 4. Koordinat titik puncak ini tadi 1.
koma negatif 4. Nah, mungkin ya di sini. Iya, jadi nanti setelah kalian mempelajari ini, saya harapkan kalian bisa mengerjakan ya. Nih, sampai di sini Bu Yuni akhiri dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.